semuanya, selamat datang di channel Otomotor Premium Used Car. Kalau Anda seorang eksekutif muda ataupun yang eksekutif senior yang menginginkan sebuah full size SUV Mercedes-Benz, kami memiliki solusi buat Anda. Karena kami memiliki salah satu unit full size SUV dari Mercedes-Benz, yaitu sebuah Mercedes-Benz GLS 400 generasi X166 tahun 2015 varian AMG Line. Mercedes-Benz GLS. Mercedes-Benz GLS merupakan full size SUV dari Mercedes-Benz. Bagi Anda yang berpikiran kalau Mercedes-Benz G-Class merupakan full size SUV dari Mercedes-Benz, Anda salah. Inilah yang menjadi line up full size SUV Mercedes-Benz, yaitu GLS. Tadinya sebelum facelift namanya bukan GLS tapi GL. Tapi waktu mau memasuki facelift, Mercedes-Benz mengubah nama dari setiap line up SUV-nya. Karena pada saat itu nama-nama dari line up SUV Mercedes-Benz lagi sangat membingungkan karena namanya yang tidak sinkron. Jadi diubahlah GL menjadi GLS, M-Class yang tadinya M-Class menjadi GLE. Dan sekarang setiap SUV Mercedes-Benz pasti di nama belakangnya ada GL. GL itu artinya Geländewagen. Geländewagen itu bahasa Jerman, artinya mobil yang memang diperuntukkan buat utility. Oke, Mercedes-Benz GLS ini sejatinya dia berada di segmentasi full size SUV. Secara langsung dia berhadapan dengan kompetitornya seperti Lexus LX 570 dari Jepang ataupun yang dari Amerika seperti Cadillac Escalade. Walaupun kalau kita berbandingkan dengan kedua mobil tersebut, Mercedes-Benz GLS merupakan salah satu pemain baru di segmen full size SUV. Sementara mobil-mobil yang tadi saya sebut, mereka sudah pemain lama di segmentasi SUV full size. Oke, untuk dari segi desain, Mercedes-Benz GLS 400 ini yang versi facelift ya, dia tidak banyak perubahan dengan yang versi GL. Dia perubahannya hanya pada headlamp, yaitu kalau dulu yang di GL, Mercedes-Benz GL, dia menggunakan single projector. Masuk ke yang versi facelift, dia menggunakan dual projector, dan dia sudah dilengkapi dengan teknologi LED Mercedes-Benz, yaitu Intelligent Light System. Intelligent Light System merupakan teknologi flagship untuk lampu dari Mercedes-Benz. Oke, dia sudah ada LED DRL dan juga ada lampu sen, dan lampunya dia sudah adaptif, bisa mengikuti arah setir, dan dia juga sudah ada auto high beamnya. Sensornya ada di atas itu. Oke, untuk grill, karena ini yang varian AMG Line, dia menggunakan grill yang gede dan dengan motif honeycomb, dan di sini dia ada emblem AMG serta ciri khas Mercedes-Benz yang memiliki dua buah emblem sekaligus di depan, di grill satu, di engine hood satu. Oke, di bagian bawah dia ada seperti front lip spoiler, dan di bagian atas ini dia ada seperti undercut gitu, warna silver, dan dia ada corner sensor sebanyak 6 titik karena dia juga sudah dilengkapi dengan park assist. Oke, untuk mesin Mercedes-Benz GLS 400 ini menggunakan mesin V6 M276 3000 cc twin turbo DOHC dan sudah menggunakan direct injection yang memiliki tenaga 333 horsepower serta torsi 480 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 9G Tronic atau 9 speed. Dan untuk sistem penggerak all-wheel drive-nya Mercedes-Benz sebut dengan
4MATIC. Oke, untuk ruang mesin jelas sangat rapi, banyak ditutup dengan cover. Begitu dan dia juga sudah dilengkapi dengan peredam dari area firewall sampai ke bagian sisi sini. Begitu juga dengan kap mesin, dia sudah dicat dan sudah ada peredam, berikut dengan hidroliknya. Dan di sini dia ada seperti air scoop untuk mengeluarkan hawa panas dari mesin. Dan ini dia modul untuk modul ABS-nya. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Oke, untuk desain di bagian samping, ya, ciri khas sebuah full size SUV yang pastinya kelihatan lebih tinggi dari profil bagian sampingnya, dan pasti memiliki kaca-kaca yang lebih gede. Ini merupakan ciri khas dari full size SUV, dan dia memiliki ground clearance yang pastinya lebih tinggi. Tapi kalau teman-teman bisa lihat, kenapa GLS ini kok lebih rendah? Ya, GLS ini memakai sistem suspensi air suspension atau yang disebut dengan Mercy Air-Matic. Oke, untuk air suspensionnya sendiri, kalau kita atur dari bagian dalam, pencet langsung dari tombolnya, dia secara otomatis akan menaikkan mobil sebanyak 60 mm. Tapi kalau kita menggunakan drive mode-nya atau dipakai dengan off-road mode, dia tidak akan menaikkan suspensi setinggi itu. Dia hanya menaikkan sebatas di 30 mm. Kalau untuk kita pakai di drive mode yang sport atau di sport, dia akan secara otomatis menurunkan suspensi sebanyak 15 mm. Dan kalau kita pakai di mode comfort dan kita kecepatan di atas 120 km per jam, secara otomatis suspensinya akan menurun juga di 15 mm. Dan teman-teman bisa lihat, Mercedes-Benz GLS ini meskipun dia full size SUV, dalam keadaan standar dia memiliki profil bodi yang mungkin lebih cenderung rendah, karena dia menggunakan sasis model monocoque. Tidak seperti rival-rivalnya yang dari Jepang seperti Lexus LX 570 dan Toyota Land Cruiser yang mereka menggunakan sasis model leather frame. Makanya mereka, kalau kita lihat dari bagian samping, dan mereka sama-sama menggunakan Airsus juga, mereka profil bodi dia lebih tinggi. Karena itu tadi, sasis dengan bodi tidak menyatu. Berbeda dengan GLS ini yang menggunakan tipe sasis yang monocoque, bodi sama sasis menyatu. Oke, ciri khas SUV full size, jelas dia ada footstep dan dia ada roof rack untuk kalian membawa-bawa barang. Ini merupakan ciri khas dari SUV full size. Dan dia juga memiliki over fender di bagian sini, yang ini sewarna putih. Biasanya kalau SUV kebanyakan dia menggunakan skip plastik warna hitam. Kalau di GLS ini dia menyatu dengan bodi. Untuk velg dia menggunakan dual tone two-tone polish R20. Oke, untuk profil ban dia menggunakan profil ban 275/50 ring 20. Untuk profil ban baik itu depan dan belakang dia sama-sama, karena mengingat dia menggunakan sistem penggerak all wheel drive atau di Mercy disebut dengan Air-Matic. Oh ya, untuk desain kuncinya dia menggunakan desain kunci model pistol, dan dia sudah dilengkapi dengan sistem passive keyless, dan dia sudah dilengkapi dengan akses passive keyless entry. Baik, untuk sistemnya, untuk ngebuka kita tinggal grab bagian door handle bagian dalam, dan untuk ngelocknya tinggal disentuh bagian sininya. Dia ada seperti alurnya di sini, dan dia juga sudah dilengkapi dengan tombol engine start stop yang bisa dilepas pasang. Ciri khas Mercy pada waktu era tahun 2012 sampai 2016, bahkan sampai tahun 2017 masih ada yang pakai model lepas pasang. Dan ciri khas mobil Eropa, ya, ini berlaku untuk semua mobil Eropa, dia bisa membuka kaca dari tombol unlock di kuncinya. Oke, saya contohin.
Dan tujuan ini supaya untuk mengeluarkan hawa panas pada saat kita parkir di tempat yang panas. Dan dia juga bisa ditutup melalui tombol locknya. Kita harus tahan lama. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, untuk desain di bagian belakang senada seperti desain di bagian depannya. Dia memadukan antara elegan dan sporty. Kenapa saya bilang sporty? Karena dia menggunakan trim AMG line. Jadi dia mendapatkan bumper AMG dan beberapa body kit dari AMG. Dan itu diintegrasikan di GLS ini. Desainnya sih saya rasa sangat wow. Karena Mercedes-Benz berhasil memadukan antara elegan dan sporty, dan kelihatan juga gagah, ciri khas sebuah SUV. Oke, untuk taillightnya dibandingkan dengan GL yang versi pre-faceliftnya, dia ada perubahan sedikit. Kalau GL yang tadinya GL ini untuk taillightnya dia full warna merah mikanya, kalau di GLS ini dia ada sedikit improvement di bagian sini. Dia pakai mika warna bening. Ini untuk lampu sen dengan lampu mundur. Di sini dia ada emblem 4MATIC. 4MATIC ini merupakan sistem dari all-wheel drive dari Mercedes-Benz. Di tengah seperti biasa dia ada emblem Mercedes-Benz, dan di sebelah kiri situ dia ada emblem GLS 400-nya. Tuh di bagian sini ciri khas Mercedes-Benz, dia memiliki load lip yang dari chrome. Ini berfungsi untuk melindungi bumper. Jadi kalian pada saat mengeluarkan barang supaya bumper tidak barek, ini memproteksi dari bumper. Di bawah ciri khas dia ada 6 buah parking sensor, karena dia sudah dilengkapi juga dengan park assist. Di bagian untuk knalpot dia sudah menggunakan quad muffler dari AMG, dan ini suaranya sih jos meskipun dia pakai turbo ya. Di bawahnya lagi dia sudah ada diffuser, ciri khas dari AMG. Dia mendapatkan diffuser, dan di belakang dia lengkap ya, ada rear defogger, Hyman stop lamp, dan rear wiper. Untuk bagasi dia sudah elektrik, dan dia bisa diakses dan dia ada sebanyak 3 cara. Dia bisa dibuka melalui tombol di interior, atau tombol dari kunci, atau langsung dari back openernya, langsung tombol handle dari pintu bagasi belakangnya. Dan dia mekanisme tailgate-nya, electric tailgate-nya dia cepat ya, nggak seperti kebanyakan mobil Jepang yang lambat. Oke, untuk bagasinya ya, ini karena full size SUV, pasti kapasitas bagasinya itu gede banget, lebar banget. Bahkan ini mungkin bisa kita bilang lebih luas daripada Land Cruiser ataupun Lexus LX 570. Kenapa dia bisa luas? Satu, pelipatan, mekanisme dari pelipatan kursi dia rata lantai, tidak seperti rival-rivalnya dari Jepang seperti Lexus ataupun Land Cruiser yang model pelipatan kursinya ke samping. Dan mekanisme pelipatan kursinya elektrik ya. Untuk negain tombolnya di sini, dan dia mekanismenya cepat, tidak begitu lambat. Untuk akomodasi di bagasi seperti biasa, sini dia ada cargo net, dan di sini dia ada kotak P3K, dan di sini dia ada hook, oke, yang bisa ditutup, dan di sini dia ada power outlet, dan ada lampu di bagasi. Oke, untuk bagasinya ini bisa dilipat rata lantai sampai ke kursi baris kedua. Oke, saya contohkan. Oke, untuk pelipatannya ini juga elektrik ya. Oke, untuk bisa sampai rata lantai ke row kedua, kita harus melipat bagian dudukan kursi row kedua. Oke, di situ aja. Oke,
Memang agak repot sedikit, tapi dia bisa menghasilkan ruang bagasi yang luas. Oke. Oke. Dan dia bisa menghasilkan ruang bagasi 2300 liter dengan semua jok sampai row kedua dilipat. Jadi dia bisa menghasilkan ruang bagasi yang lebih luas. Oke, kita lanjut ke row ketiga. Akses ke row ketiga, pelipatan jok di row kedua dia elektrik. Ini di sini dia tombolnya. Dan kalau kursi di baris pertama atau di row pertama dia agak mundur, maka dia akan maju. Oke, bisa kita lihat. Oke, kursi depan dia maju. Dan secara otomatis untuk akomodasi di row ketiga, dia untuk sebuah ukuran full size SUV, GLS ini termasuk lega banget sih. Dia memiliki legroom yang lega serta headroom yang lega, dan ini teruji kelegaannya sampai postur tubuh orang di atas 170 cm. Berbeda sekali dengan rivalnya yang dari Jepang seperti Lexus dan Land Cruiser. Mereka sama-sama lega, tapi karena mereka menggunakan sasis leather frame, jadi dia memiliki tinggi lantai yang agak tinggi, sehingga paha itu tidak tertopang dengan baik. Berbeda dengan GLS ini yang menggunakan sasis monocoque, makanya dia paha itu tertopang dengan baik dengan bagian bawah dari kursinya ini. Oke, untuk build quality di bagian belakang, GLS dari bagian depan sampai ke bagian belakang dia menggunakan build quality yang sangat bagus. Di bagian sini dia soft touch, dilapisi bagian kulit ini di bagian armrest. Begitu juga di bagian sebelah kiri dia menggunakan soft touch, dan di sini dia ada akomodasi dua buah cup holder di bagian sini sama sini, dan dia ada speaker. Oke, untuk sisanya di belakang sini, untuk di bagian sini dia tidak ada power outlet dia ada di bagian paling belakang, dan di sini dia dapat kisi AC, tapi sayangnya dia tidak dapat hand grip untuk di row ketiganya. Untuk menegakkannya kembali kita harus pakai cara manual, dan ini kursinya lumayan berat. Oke, dan jok pertama yang tadi saya bilang maju ke depan, dia akan balik ke posisi semula. Oke, kita bahas row kedua. Untuk posisi duduk di row kedua, jelas ini keutamaan dari sebuah GLS ataupun disegmentasi di full size SUV. Pasti row keduanya lega. Oke, dari segi legroom dan headroom dia sangat lega untuk berbagai macam postur tubuh orang. Walaupun di atas ini dia ada panoramic roof, tapi itu tidak ada masalah, dia tidak terhalang. Oke, untuk dari segi build quality, fit and finish di row kedua, saya akui jempol. Pastilah sebuah Mercedes-Benz, tidak perlu diragukan lagi. Untuk bahan build quality di jok row kedua ini, dia menggunakan material jok kulit asli dari Nappa leather. Ya, dia menggunakan Nappa leather, dan ini menggunakan pilihan jok warna coklat. Jadi kalau kita beli GLS itu kita bisa mengcustom warna interiornya. Untuk akomodasi untuk di build quality di door trimnya, jelas ini soft touch, dan di sini dia ada finishing dari blackwood panel atau blackwood panel, dan di sini dia ada door handle warna silver yang dilapisi dengan aluminium juga, dan bahan soft touch itu sampai ke bagian armrestnya. Di sini dia ada tombol power window dan ada tweeter. Untuk akomodasi di belakang sini dia ada dua buah kisi AC di center console ini, dan AC-nya bisa kita atur untuk di bagian belakang karena GLS ini menggunakan
AC Triple Zone Auto Climate Control. Jadi penumpang dari row kedua bisa mengatur suhu dan kecepatan speed fan AC-nya sendiri. Dan juga dia dapat pengaturan arah semburan. Di bawah sini dia ada input RCA dan CD. Dan dia ada RSE atau Rear Seat Entertainment berikut dengan colokan RCA-nya. Dan di atas ini dia ada kisi AC dan ada hand grip, model retract serta ada hook dan lampu baca. Oh ya, di pilar B dia juga ada AC di situ tuh, pilar B. Oke, di tengah dia ada armrest dengan akomodasi 2 buah cup holder. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Oke, oh ya, untuk di bagian paling bawah dia ada 12 volt power outlet. Serta dia ada seat back pocket di kedua kursi bagian depan. Keamanan privacy, di belakang sini Mercedes-Benz menyediakan side roller blind, meskipun side roller blindnya masih manual. Oke, kita atur secara manual. Walaupun ini agak effort sedikit ya. Oke, kita lanjut ke baris ke depan. Karena dia sudah menggunakan keyless ignition dan kunci tinggal kita kantongi, kita tinggal injak rem dan tekan tombol engine start untuk menyalakan mobil. Oke, untuk posisi nyetir Mercedes-Benz GLS ini ciri khas sebuah mobil Eropa, pasti posisi mengemudinya sangat ergonomis. Oke, karena pengaturan setir dia sudah dilengkapi dengan tilt dan teleskopik, sehingga posisi ini sangat ergonomis untuk berbagai macam postur tubuh orang. Oke, untuk setirnya, karena ini merupakan varian AMG line, dia menggunakan setir model 3 spoke, setir dari AMG line. Dan di setirnya sudah dilengkapi dengan audio steering switch serta untuk pengaturan di MID-nya. Oke, untuk menu-menu di MID dia ada trip, navigasi, audio, telepon, serta ada untuk assistant grafik, serta dia ada collision preventer assist, itu berupa peringatan kalau mobil kita sudah mendeteksi mau menabrak suatu objek yang ada di depan. Dia tapi cuman hanya berupa peringatan saja. Dan dia ada intention assist, berfungsi untuk kalau kita kalau kita sudah mengemudi terlalu capek menurut dari mobilnya, karena mobilnya bisa menilai dari posisi dari cara kita berkendara. Oke, tuh di sini dia ada TPMS dan ada message kalau misalkan mobilnya ada message, dan ada service. Serta di sini dia ada setting untuk setting instrumen cluster, lampu dan mobil. Begitu juga dengan convenience dan factory setting atau balik ke settingan pabrik. Oke, di bagian sini seperti saya bilang tadi dia ada audio steering switch dan ada voice command serta untuk mengangkat atau menutup teleponnya. Oke, ciri khas Mercedes-Benz, tuas transmisinya di steering column, dan dia pastinya sudah menggunakan model shift by wire. Sini dia ada tuas untuk lampu sen dan wiper. Di bawah sini dia ada untuk pengaturan steering column-nya, tilt and teleskopiknya, dan di bagian bawahnya dia ada cruise control dan speed limit. Walau cruise control dan speed limitnya belum adaptif. Oke, untuk desain dashboardnya GLS dengan GL ada perbedaan sedikit. Perbedaannya hanya pada desain layar infotainmentnya. Kalau yang waktu masih GL, layar infotainment dia terintegrasi model in-dash, jadi dia model tertanam dengan dashboard, menyatu dengan dashboard. Kalau yang di GLS dia sudah menggunakan floating, ya, dia sudah menggunakan floating, dan dia fitur-fiturnya untuk sistem infotainmentnya dia sudah lengkap. Dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, dan dia juga ada kamera 180 derajat. Oke,
Ya, ini karena pintunya terbuka, dia nggak bisa menampilkan kamera. Oke, untuk pengaturan dari sistem infotainmentnya, menu-menunya, dia ada media, telepon, vehicle, dan ada informasi yang lain-lainnya. Untuk di media, dia ada sambungan Bluetooth dan ada sambungan langsung untuk konektivitas ke HP, yaitu Apple CarPlay dan Android Auto. Oke, di sini dia ada 2 buah kisi AC, dan kisi AC-nya desainnya lebih besar lagi ya. Kalau di GL, dia desain kisi AC dia lebih kecil sedikit dan lebih pipih. Di sini dia ada tombol untuk on off kisi AC, dan di sini seperti biasa ciri khas dari Mercedes-Benz di zaman tahun itu, angkatan tahun itu, dia pasti ada shortcut untuk di layar infotainmentnya. Dia ada radio, media, navigasi, telepon, dan shortcut untuk ke pengaturan mobil. Ya, kalau kita pencet ini langsung ke pengaturan mobil. Oke, di sini seperti biasa dia ada shortcut untuk angka untuk menelepon, dan di sini dia ada skip track dan on off-nya. Di sini dia masih ada input CD ya. Oke, di sini dia ada tombol engine, tombol untuk electronic stability control dan traction control serta hill start assist-nya untuk mematikannya dari sini ya. Tapi kalau di Mercedes-Benz, dia tidak full mematikan 100% dari electronic stability control-nya. Pasti dia, kalau misalkan mobil ini dirasa dia sudah mau oversteer, dia akan mengaktifkan kembali dari electronic stability control-nya. Dan dia di sini dia ada hazard yang berkedip sesuai dengan irama, dan di sini dia ada auto start stop engine untuk menambah dari peningkatan efisiensi bahan bakar, dan dia ada sensor parkir yang bisa di on off dari sini. Oke, untuk AC seperti saya bilang tadi, dia sudah menggunakan triple zone auto climate control, dan double speed fan dia juga menggunakan dual zone. Oke, untuk pengaturan arah semburan dia lengkap, ke kaki, ke badan, dari kaki ke badan, ada baik itu, dan front defogger dan rear defogger. Oke, ciri khas Mercedes-Benz, dia tombol open close air harus kita aktifkan selalu, karena by default kalau kita mematikan mobil lalu kita hidupkan mobil, dia akan sistemnya akan membuka secara otomatis lagi dari katup open close air-nya. Dan di sini dia ada airflow. Airflow itu seperti kalau di Toyota itu seperti Nano E atau plasma cluster. Dia akan menetralisir dari dari kuman-kuman yang ada di ruangan, di interior. Di bawah dia ada tempat penyimpanan, dan dia ada socket lighter. Di sini dia ada 2 buah cup holder, dan di sini untuk pengontrolan dari sistem infotainmentnya, dia model rotary dial dan model trackpad. Dan di sini dia ada pengaturan dari beberapa mobilnya, yaitu di sini dia ada untuk pengaturan air suspension, dan di sini dia ada hill descent control atau Mercedes-Benz sebut dengan down speed regulation. Dan di sini dia ada mode manual kalau kita mau pakai manual, dan tombol ini dia akan menampilkan status kendaraan pada saat kita mengaktifkan mode berkendara. Misalkan saya mengaktifkan mode sport dan saya mencet ini. Oke, dia akan menampilkan berapa persen saya ngegas dan berapa persen saya ngerem. Oke, saya contohin. Oke, di sini dia ada persennya. Dan kalau saya rem, dia ada grafiknya. Dan dia ada G-force meternya. Jadi kalau kita menikung kencang, dia bisa mengukur dari G-force-nya. Dan seperti saya bilang tadi, air suspension dia akan turun sebanyak 15 mm. Kalau untuk di convert, dia hanya ada settingan dari suspensinya. Oh ya, untuk drive mode dia ada individual itu kita bisa custom semau kita. Oke, kita bisa setel dari engine, kita mau sport, dari suspensi kita mau sport atau comfort, begitu juga dengan steering. Oh ya,
dan dia ada drive mode sport. Kalau sport dia dari engine, dari karakter engine, suspensi dan setir dia sport, dia karakternya lebih agresif dan lebih keras, dan setirnya pasti lebih direct. Kalau comfort dia karakternya lebih halus dan lebih lembut, dan ada 2 buah drive mode untuk di off-roadnya. Dia ada slippery ini untuk di jalanan licin, dan ada off-road mode. Oke, kalau di off-road mode seperti saya bilang tadi, air suspension dia akan menaikkan di 30 mm, dan dia ini lagi proses untuk naik ke ketinggiannya. Oke, lanjut ke bagian belakang. Oh ya, bicara masalah sistem all-wheel drive untuk GLS ini, sayangnya untuk yang versi Indonesia dia tidak dilengkapi dengan sistem dari off-road yang lengkap. Fitur-fitur off-road yang begitu lebih lengkap dia tidak dimasukkan oleh Mercedes-Benz ke Indonesia. Mengingat pasar segmentasi orang-orang yang memiliki full size SUV seperti ini jarang mau membawa mobilnya ke medan off-road. Oke, itu di bagian belakang dia ada center console box. Untuk membukanya dari sini, ini tombolnya, dan di bawahnya dia dilapisi bahan sejenis bludru, dan dia ada 2 buah USB. Oke, dan di sini dia ada glove box yang modelnya soft opening, dan di atas ini dia ada finishing dari wood panelnya. Oke, untuk bahan-bahan dashboard seperti saya jelasin tadi, dia menggunakan bahan soft touch dan dengan real stitching. Oke, di atas dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror, begitu juga dengan lampunya, dan dia double visor. Oke. Oke, ini dia double visornya. Kalau misalkan ada matahari dari bagian depan, kita bisa menggunakan double visor. Dan dia lengkap dengan vanity mirror ya, dan ada lampunya yang otomatis menyala. Di sini dia ada tempat kacamata. Oke, di atas ini dia ada lampu baca ciri khas Mercedes-Benz. Dia ada lampu bacanya di bawah spion tengah ini ciri khas dari Mercedes-Benz ya. Dan dia ada lampu baca tuh di tengah sini yang modelnya dia pipih dan warnanya LED yang model warm white. Oke, dia ada sunroof. Maksud saya dia ada panoramic sunroof. Untuk membukanya dia dari sini. Dia membuka tirainya, dan baik itu sunroofnya secara elektrik. Apaan tuh? Oke. Dan dia juga bisa model tilt aja. Oke, untuk roller crane-nya juga dari sini ya. Dia satu tombol. Oke, di sisi driver dia ada sun visor juga, dan dia double visor juga, lengkap dengan vanity mirror dan lampunya. Oke, untuk spion tengah dia sudah menggunakan auto dimming, tapi dia belum frameless, dan dia ada sensor untuk auto light dan pre-collision prevention itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Secara overall, Mercedes-Benz GLS ini dia sangatlah, bisa saya bilang sangat sempurna untuk sebuah full size SUV. Kenapa saya bilang itu sempurna? Karena dia menggabungkan dari 3 model mobil sekaligus, yaitu dia menggabungkan kenyamanan layaknya sebuah S-Class, karena dia merupakan versi SUV dari S-Class, serta dia memiliki akomodasi yang praktis layaknya seperti MPV dari Mercedes-Benz, yaitu R-Class. Dan dia memiliki capability off-road seperti G-Class. Oke, bagi Anda para eksekutif dan big boss yang suka dengan big SUV dari Eropa,
bisa mempertimbangkan Mercedes-Benz GLS ini. Oke, untuk harganya kami open di 1.029.000.000. Oke, bagi Anda yang ingin melihat mobil ini secara langsung, bisa langsung mengunjungi showroom kami yang beralamat di Jalan Limbung Raya nomor 16 sampai dengan 22 di samping klinik Anugerah Ibu. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram kami @otomotormedan serta like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker. Terima kasih Anda telah menyaksikan video kami dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.